Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ibu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, tetap sehat semuanya ya. Iya, nak, tetap jaga kesehatannya. Walaupun ya, sekarang kita masih dalam pembelajaran daring. Ya, tetap dijaga protokol kesehatannya. Tetap semangat. Ya, baik anak-anakku sekalian. Ini Ibu Guru perhatikan Sehat, Bu. hadir semua ya. Iya, baik. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Silakan Atifa memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Nak Atifa untuk memimpin doanya. Baik anak-anakku sekalian, pembelajaran kali ini itu kita melanjutannya dengan pembelajaran kita yang kemarin. Nah, pembelajaran kita yang kemarin, ada yang tahu tentang apa? Saya, Bu. Coba silakan, tentang apa Tani? Bu. Tentang ekosistem ya. Iya, hebat-hebat. Nah, jadi kemarin itu pembelajaran kita adalah tentang ekosistem. Nah, ada yang tahu ekosistem itu apa? Coba Aan. Sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hebat. Berikan tepuk tangan untuk jawaban teman kalian Aan. Ya, hebat ya jawabannya Aan. Jadi sudah tepat tadi ya. Jadi ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik, hebat ya. Ya, jadi hari ini kita masuk tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pembelajaran pertama. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, dengan membaca teks non-fiksi, peserta didik dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan mencermati teks non-fiksi, peserta didik dapat membuat kalimat pokok pikiran dengan tepat. Yang ketiga, itu melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis komponen ekosistem rantai makanan secara tepat. Dan yang keempat, dengan mengamati video pembelajaran yang disajikan guru, peserta didik dapat membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangan secara cermat. Baik, itulah tadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi, anak-anak sekalian, inilah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi tadi kalian sudah menjawab bahwa pembelajaran kita yang kemarin itu tentang ekosistem. Nah, dalam ekosistem itu ada namanya hubungan yang saling makan-memakan antara makhluk hidup. Ada yang tahu itu pengertian apa? Rantai makanan. Hebat Atifa, pengertian dari rantai Rantai makanan. makanan. Nah, sebelum kita masuk, coba perhatikan Ibu Guru punya bacaan terlebih dahulu tentang teks non-fiksi. Ya, silakan perhatikan bacaan teks yang Ibu Guru akan berikan. Nah, coba perhatikan teks bacaan ini. Teks bacaan berjudul Rantai Makanan. Nah, dari teks bacaan yang Ibu Guru berikan, kira-kira kalian punya pertanyaan tentang bacaan tersebut? Saya, Bu. Silakan. Saya, Bu. Ani, silakan. Nak. Pertanyaannya tentang apa? Makanan adalah Rantai makanan itu apa atau adalah? Nah, yang lain, ada yang bisa jawab. Apa itu rantai makanan? Silakan Atifa. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Hebat ya, tepuk tangan untuk teman kalian Atifa. Jadi jawabannya sudah tepat ya. Jadi rantai makanan itu adalah proses atau perjalanan makan dengan dimakan dengan urutannya yang tertentu antar makhluk hidup. Jadi itu yang disebut sebagai rantai makanan. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan amati terlebih dahulu teks bacaan yang Ibu Guru berikan. Nah, dari teks bacaan ini, kalian mencari atau mengidentifikasi apa pokok pikiran menurut kalian dari paragraf yang Ibu Guru berikan ini.
Silahkan, Ibu Guru berikan waktu. Sekitar 2 menit kalian perhatikan. Ya, kalian baca terlebih dahulu dan temukan apa kira-kira menurut kalian pokok pikiran dari paragraf tersebut. Silahkan. Kira-kira menurut kalian apa pokok pikiran dari paragraf pertama ini? Atifa, silahkan. Paragraf 1. Terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, elang, dan pengurai. Oke, hebat. Jawaban dari Atifa. Ada jawaban yang lain? Saya, Bu. Silahkan, Rizky. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Oke, hebat. Nah, jawaban dari teman kalian itu sudah hebat-hebat ya, sudah bagus-bagus. Nah, jadi dalam pokok pikiran itu dari suatu teks bacaan, yang pertama itu langkah-langkahnya kita harus perhatikan dulu dalam menentukan pokok pikiran dari sebuah paragraf. Nah, dari sebuah paragraf, pokok pikiran itu siapa yang tahu apa itu pengertian pokok pikiran? Saya, pokok pikiran adalah sebuah ide utama dari sebuah paragraf. Oke, hebat. Sebuah ide utama atau ide pokok dari sebuah paragraf. Jadi dari teks bacaan yang kalian sudah tadi baca, sudah kalian juga tentukan pokok pikirannya. Biasanya itu pokok pikiran adanya di bagian mana, Nak? Pertama dan akhir. Ya, pada kalimat awal dan kalimat akhir. Hebat ya, Atifa. Nah, jadi kalian perhatikan terlebih dahulu dari bacaan yang Ibu Guru berikan, rantai makanan ini. Kalimat awalnya itu adalah apa tadi? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan memakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Itu untuk kalimat awalnya. Untuk kalimat akhirnya, begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Nah, menurut kalian, dari 2 kalimat tersebut, yang mana yang termasuk ide pokoknya? Awal, hebat Rizky. Jadi di kalimat awal, yaitu rantai makanan. Jadi ide pokok dari paragraf ini itu membahas tentang rantai makanan atau pengertian dari rantai makanan. Hebat-hebat ya. Baik anak-anakku sekalian, kita pindah pada paragraf yang kedua. Nah, coba perhatikan pada paragraf teks bacaan yang kedua ini, Nak, tentang rantai makanan juga. Menurut kalian, dari paragraf kedua ini, yang mana yang termasuk pada pokok pikirannya? Atau ada pokok utamanya? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silahkan Tani, yang mana, Nak? Yang kalimat pertama. Kalimat pertama. Apa kalimat pertamanya, Tani? Silahkan dibaca. Dan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Iya, jadi di lautan yang menjadi produsen adalah itu fitoplankton. Ya, fitoplankton ini adalah sekumpulan tumbuhan hijau. Jadi yang bagian bawah itu adalah kalimat untuk keterangan dari kalimat ide utama dari paragraf yang kedua ini. Yang pertama tadi ya, yang sudah disebutkan oleh Tani. Sudah hebat-hebat kalian. Baik anak-anakku sekalian. Nah, itulah tadi bagaimana kalian mencari sebuah ide pokok atau pokok pikiran dari sebuah paragraf dan langkah-langkah menentukan sebuah pokok pikiran. Jadi dari pokok pikiran itu merupakan ide utama dari sebuah paragraf. Nah, dari sebuah paragraf itu kita bisa tentukan ide utama atau pokok pikirannya apa. Dengan cara langkah-langkahnya yang pertama itu kalian membaca dulu seluruh kalimatnya dalam paragraf. Setelah itu kalian menandai kalimat awal, kalimat akhir dari sebuah paragraf. Setelah itu kalian menandai pikiran pokoknya apakah terdapat di bagian awal atau di bagian akhir dari paragrafnya. Hebat-hebat. Baik anak-anakku sekalian, dari tadi kita menentukan pokok pikiran dari bacaan rantai makanan. Ibu Guru memiliki video pembelajaran tentang rantai makanan. Coba perhatikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku. Tetap semangat belajar dimanapun kalian berada ya.
Hari ini kita akan belajar materi yang ada pada buku tema 5, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Langsung saja yuk kita belajar. Perhatikan baik-baik ya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut ini. Padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Urutan peristiwa makan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivore atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Nah, dari video yang sudah kalian perhatikan atau amati, adakah yang bisa menyebutkan informasi apa yang telah kalian dapatkan dari video tersebut? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silahkan, Atifah. Rantai makanan. Hebat, tentang rantai makanan. Apalagi, Nak? Yang di dalamnya terdapat produsen, Ya. konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, pengurai. Hebat. Ya, jawabannya Atifah sudah tepat ya. Jadi dari video yang tadi kalian sudah saksikan itu tentang rantai makanan. Iya, tadi sudah dijawab sama temannya. Untuk produsen itu adalah tumbuh-tumbuhan ya. Konsumen pertama itu adalah pemakan tumbuh-tumbuhan ya. Atau kita biasanya sebutnya dengan Herbivora. ya, herbivora. Hebat, Tani. Nah, dari konsumen pertama ke konsumen kedua. Konsumen kedua ini adalah hewan pemakan apa? Daging. Daging. Biasanya hewan pemakan daging kita sebutnya apa? Karnivora. Karnivora. Iya, hebat. Karnivora. Nah, kalau untuk tumbuh-tumbuhan tadi adalah herbivora ya, pemakan tumbuhan. Nah, setelah itu konsumen ketiga. Konsumen ketiga itu adalah apa tadi? Ular. Ular, hebat. Nah, ular ini pemakan apa? Daging. Memakan Iya, dia daging. pemakan daging. Konsumen ketiga itu biasanya adalah hewan karnivora atau juga bisa hewan omnivora atau pemakan apa omnivora?
Segalanya. Iya, Segalanya. memakan segala. Nah, setelah ularnya mati, itu akan diapakan? Urai. Hebat, diuraikan. Diurai. Iya. Nah, diuraikan ini oleh siapa? Jamur. Jamur. Iya, Atifa dengan tadi hebat. Jamur. Atau bisa juga bakteri ya. Iya, jadi tadi kalian sudah rantai makanan itu biasanya ada konsumennya, produsen dulu ya, tumbuh-tumbuhan. Konsumen pertama itu adalah tumbuhan herbivora. Konsumen kedua itu adalah karnivora. Konsumen ketiga itu tadi omnivora dan terakhir pengurai. Nah, jadi anak-anakku sekalian itu tadi rangkaian atau komponen yang ada pada rantai makanan. Jadi ada konsumen, pertama ada produsen dulu, konsumen. Rantai makanan itu proses makan dan dimakan ya yang terjadi pada makhluk hidup secara linear atau ada urutannya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, dalam rantai makanan ini di situ ada produsen. Produsen itu adalah yang pertama, dia termasuk tumbuhan hijau. Yang kedua ini adalah konsumen pertama yang memakan dari tumbuhan hijau. Itu biasa kita sebut herbivora ya. Setelah itu ada yang ketiga itu yang kedua, konsumen kedua itu adalah pemakan daging atau karnivora, dan yang terakhir ini biasanya elang, ular itu pemakan daging juga atau biasanya juga omnivora ya. Baik anakku sekalian. Nah, ini adalah contoh-contoh rantai makanan. Nah, gambar yang pertama, ini menurut kalian contoh rantai makanan apa? Sawah. Hebat, Sawah. contoh rantai makanan sawah. Di sini ada apa? Padi. Padi dimakan oleh Tikus. tikus dimakan Ular. oleh ular dimakan oleh elang. Hebat. Terus elang setelah mati diuraikan oleh Jamur. jamur atau bakteri. Hebat ya. Bakteri. Iya, ini adalah contoh rantai makanan pada ekosistem sawah ya. Nah, sekarang coba perhatikan rantai makanan pada ekosistem di laut. Yang menjadi tumbuh-tumbuhannya apa? Fitoplankton. Iya, hebat. Fitoplankton. Setelah itu fitoplankton dimakan oleh Zooplankton. iya, Zooplankton. Setelah itu Dimakan oleh ikan kecil. iya, hebat. Dimakan oleh ikan-ikan kecil. Setelah itu, Nak? Dimakan oleh ikan sedang. Iya, hebat. Dimakan oleh ikan sedang. Dan yang terakhir itu ada Ikan besar. iya, dimakan oleh ikan besar. Nah, sama dengan yang ekosistem sawah yang tadi. Setelah ikan besarnya mati, Diurai. diuraikan nah ya. Nah, dia diuraikan ini oleh bakteri juga jamur. Nah, baik anak-anakku sekalian, itulah tadi contoh-contoh dari rantai makanan. Baik anak-anakku sekalian, jadi itulah tadi contoh-contoh dari rantai makanan yang sudah kalian sebutkan. Hebat-hebat ya. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu Guru akan memberikan LKPD atau lembar kerja kalian. Silahkan perhatikan terlebih dahulu. Ibu Guru akan kirimkan melalui WhatsApp group ya. Jadi nanti Ibu Guru akan berikan melalui WhatsApp dan Ibu Guru akan berikan di Zoom terlebih dahulu. Oke, silakan Ibu Guru memberikan dulu LKPD lembar kerja kalian. Ya, baik anak-anakku sekalian. Jadi untuk lembar kerja peserta didik ini kalian silahkan nanti membaca. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatan yang kalian bisa baca terlebih dahulu sebelum mengerjakan lembar kerja peserta didik ini. Di mana langkah pertama itu sebelum memulai pembelajaran kalian itu berdoa dulu, menyiapkan alat tulisnya. Setelah itu kalian memperhatikan teks bacaan yang Guru berikan. Kalian tentukan ya pokok pikirannya apa, seperti tadi yang kalian sudah kerjakan ya, yang sudah kita pelajari. Setelah itu kalian mengamati gambar rantai makanan ya. Jadi gambar rantai makanannya kalian perhatikan. Setelah itu kalian membuat gambar rantai makanan pada ekosistem
sawah. Ya, jadi nanti kalian perhatikan seperti ini. Jadi kalian membaca dulu teksnya. Nah, setelah kalian membaca teksnya, itu kalian mengamati contoh gambar rantai makanan. Dan kalian jelaskan yang mana yang termasuk yang seperti tadi ya, produsen yang mana, konsumen yang mana. Setelah itu yang ketiga kalian membuat ekosistem sawah. Jadi kalian membuat rantai makanannya. Ya, oke, guru tunggu nak jawaban kalian sekitar 5 menit bisa ya. Nah, Ibu Guru kumpulkan, nanti kirim di grup WA dan kalian akan jelaskan kembali pada Zoom ini. Nah, baik anak-anakku sekalian, Ibu Guru sudah menerima jawaban LKPD kalian. Nah, sekarang kita jawab dulu yang bersama-sama ya, sesuai dengan jawaban yang kalian kirimkan ke Ibu Guru. Jadi yang pertama itu kalian mencari pokok pikiran dari sebuah teks. Nah, dari teks ini, kira-kira apakah pokok pikirannya? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab dari LKPD terlebih dahulu? Yang pertama siapa? Atifa, silakan Atifa. Apa pokok pikirannya dari teks ini? Yang pertama. Hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya dengan disebut sebagai ekosistem. Oke, hebat. Ada jawaban yang lain selain Atifa? Saya, Bu. Silakan Aan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup. Oke, baik, hebat. Ya, jadi tadi dari dua jawaban teman kalian ya, dari Atifa dengan Aan. Jadi ada dua jawaban yang berbeda. Kalau Atifa tadi mengatakan bahwa hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Kalau Aan mengatakan bahwa rantai makanan ya. Nah, ingat dalam mencari pokok pikiran kita harus memperhatikan dulu nak. Jadi kalian baca dulu paragrafnya. Setelah itu kita tentukan pada kalimat awal, kalimat pada bagian tengah, atau kalimat pada bagian akhir yang menjadi ide pokoknya atau pembahasan utamanya. Nah, dari pembelajaran di paragraf tersebut, kita bisa di sini diperhatikan nih. Yang pertama tentang ekosistem dibahas, tapi pada saat bagian kedua dan terakhir itu dibahas tentang rantai makanan. Jadi yang menjadi ide pokok utamanya itu adalah Makanan. ya, rantai makanan ya. Jadi sudah tepat. Jawaban Atifa tidak salah, sudah tepat juga, cuman masih kurang lengkap ya. Ya, jadi untuk paragraf ini jawabannya itu pada rantai makanan. Jadi pokok pikiran ide utama itu rantai makanan yang sebagai proses makan dan dimakan pada makhluk hidup. Hebat ya jawaban Aan dengan Atifa. Oke, kita lanjutkan untuk yang kedua. Nah, untuk yang kedua, kalian siapa yang bisa menjelaskan rantai makanan ini? Siapa yang bisa? Tani, bisa, silahkan. Tumbuhan sebagai produsen. Tumbuhan yang tumbuh subur akan dimakan oleh kambing yang menempati konsumen 1. Kambing akan dimakan oleh singa yang menempati konsumen 2. Singa akan mati dan singa yang mati akan diurai oleh pengurai yaitu jamur. Hebat. Tepuk tangan dulu untuk jawabannya Tani. Iya, sudah benar ya. Semangat jawabannya. Jadi tumbuhan itu sebagai produsen tadi ya. Nah, jadi terus dimakan oleh kambing sebagai konsumen pertama. Setelah itu dimakan lagi kambingnya oleh singa sebagai konsumen kedua. Dan setelah singanya mati, diuraikan oleh jamur. Hebat ya jawabannya Tani. Ya, sudah benar ya. Nah, dalam rantai makanan ini biasanya terjadi pada ekosistem apa? Jadi ada kambing, ada singa. Itu ekosistem apa? Darat. Iya, ekosistem darat. Biasanya terjadinya di hutan ya. Iya, hebat-hebat jawaban kalian. Nah, kita lanjutkan pada rantai makanan. Siapa yang sudah membuat rantai makanan yang ketiga? Siapa yang bisa jawab? Ya, Bu. Saya, Bu. Selain Tani, Ya, Bu. siapa lagi? Saya, Bu. Siapa? Atifa. Oke, silahkan. Padi dimakan tikus. Tikus dimakan oleh ular.
ular dimakan oleh elang. Dan ketika elang mati, elang diurai oleh jamur atau bakteri. Oke, hebat. Sudah benar jawaban Atifa ya. Bisa Ibu Guru lihat gambarnya, Nak? Bisa tunjukkan ke kamera? Iya, sudah tepat ya. Bagus, gambarannya sudah bagus, sudah tepat. Untuk yang lain, ya Tani sudah hebat jawabannya. Iya, itu ekosistem apa, Nak? Rantai makanan pada ekosistem apa ya? Buat. Silakan Tani, apa saja Nak yang telah Tani gambar di rantai makanannya? Yang pertama apa? Rumput, Bu. Ya, setelah itu Nak, silakan. Rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang yang mati diurai oleh jamur. Oke, hebat. Sudah bagus ya jawabannya. Itu pada ekosistem Sawah, Bu. sawah. Hebat. Rizky tadi Bu Guru juga sudah lihat ada gambarannya. Ya, sudah hebat Rizky. Itu ekosistem apa, Nak? Sawah, Bu. Oh, ekosistem sawah juga. Coba disebutkan apa saja. Rumput. Tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan diuraikan oleh jamur. Oke, hebat. Jadi elangnya diuraikan oleh jamur ya pada ekosistem sawah. Oke, hebat-hebat. Baik anakku sekalian, kalian hebat-hebat ya jawabnya. Jadi tadi kalian sudah mengetahui pokok pikirannya itu seperti apa, cara mencari atau menentukannya, pokok pikiran. Setelah itu kalian juga sudah bisa membuat rantai makanan, bisa menjelaskan juga tentang proses atau komponen dari rantai makanan yang kalian sudah buat. Hebat-hebat. Nah, baik anakku sekalian, untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan kalian, ya, Ibu akan memberikan kalian evaluasi. Nah, evaluasi ini akan Ibu Guru kirimkan ke WA grup kita, ya, WA grup kelas kita. Dan Ibu Guru akan memberikannya tampilannya terlebih dahulu di Zoom, ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, untuk memperdalam ya pembelajaran kita, materi kita hari ini, Ibu Guru akan mengirimkan kalian evaluasi untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini. Jadi penilaian harian kalian hari ini itu ada 5 nomor evaluasi kita hari ini. Silahkan dikerjakan, Ibu Guru beri waktu sekitar 10 menit. Ibu akan mengirimkan di WA grup kelas. Ya, silahkan menjawab dan kirimkan kembali ke WA Ibu Guru ya. Ibu Guru tunggu. Ya, baik anak-anakku sekalian. Tadi Ibu Guru sudah menerima jawaban dari evaluasi kalian. Sudah hebat-hebat ya kalian? Ya, jadi evaluasi kalian nilainya sudah bagus-bagus ya. Mulai dari Tani, Atifa, ya, Aan, Rizky, Bara. Ya, jawaban-jawaban kalian sudah hebat-hebat, Nak. Jadi kalian sudah bisa menentukan pokok-pokok pikiran dari sebuah paragraf. Kalian juga tadi sudah bisa membuat sebuah rantai makanan dan bahkan menjelaskannya rantai-rantai makanan tersebut. Hebat-hebat ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, dari pembelajaran kita hari ini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke. Baik, terima. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita yang kalian sudah pelajari, yang kita sudah pelajari, adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Kira-kira pembelajaran kita hari ini tentang apa saja? Rantai makanan. Siapa? Tani, Atifa? Silakan. Tentang Rantai makanan. hebat Atifa, tentang rantai makanan. Hebat ya. Jadi tadi sudah tepat jawabannya tentang rantai makanan. Apalagi kita mempelajari apa? Pikiran. Iya, hebat Atifa. Tadi kita sudah mempelajari tentang menentukan pokok pikiran. Ya, jadi pokok pikiran itu apa? Ada yang tahu pokok pikiran itu apa, Nak? Pokok pikiran adalah kalimat yang menjadi acuan pada sebuah kata, pada sebuah karangan atau cerita. Oke, hebat ya. Jadi itu tadi pokok pikiran atau biasa
kalau kita sebutnya itu ide utama atau gagasan utama, ya, itu pokok pikiran. Ada yang tahu cara menentukan pokok-pokok pikiran? Yang pertama tadi apa? Kita harus membaca kalimat dari atas sampai akhir. Iya, tadi Tani membaca kalimat, Atifah juga membaca kalimatnya dari atas sampai akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir. Hebat ya, itulah tadi cara menentukan pokok pikiran. Ya, nah anak-anakku sekalian, setelah tadi kita sudah pokok pikiran sudah, menentukan pokok pikiran sudah. Nah, pembelajaran IPA kita tadi tentang apa? Tadi bahasa Indonesia tentang pokok pikiran. IPA tadi tentang Rantai makanan. hebat, Atifah tentang rantai makanan. Nah, ada yang bisa jelaskan apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah sebuah organisasi yang memakan hewan satu sama lain. Iya, jadi kalau rantai makanan itu bukan hanya hewan satu sama lain ya, itu antar makhluk hidup. Jadi dalam rantai makanan itu proses memakan antar makhluk hidup. Ya, jadi ada yang tahu rantai makanan itu komponennya apa saja atau apa saja yang ada dalam rantai makanan? Siapa? Konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Oke, hebat. Jadi tadi ada produsen. Produsen itu apa saja yang termasuk produsen? Tumbuhan. Hebat, tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan. Pertama itu? Hewan yang makan. Iya, hewan karnivora atau hewan herbivora. Hebat. Konsumen kedua itu pemakan apa? Daging. Kita Karnivora. apa? Karnivora. Karnivora ya. Nah, itu untuk konsumen kedua. Konsumen ketiga itu adalah Omnivora. hebat, omnivora atau pemakan segala. Nah, setelah omnivoranya mati, diapakan? Diurai oleh jamur atau bakteri. Hebat ya. Jadi diuraikan oleh jamur dan bakteri. Hebat. Pelajaran kalian hari ini kalian cepat tanggap, Nak. Terima kasih untuk hari ini ya. Nah, baik anakku sekalian, itulah tadi kesimpulan yang kalian berikan. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Kesan kalian bagaimana? Seru. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Semangat. Merasa bersemangat. Oke, hebat. Baik anak-anak sekalian, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi itulah tadi pembelajaran kita tentang mencari pokok, ide pokok itu apa ya, berupa gagasan atau ide utama, rantai makanan tadi ya yang kalian sudah sebutkan. Jadi rantai makanan itu ada produsennya, ada konsumen tingkat pertama, kedua, ketiga, bahkan biasa ada yang keempat, dan yang terakhir itu diuraikan oleh jamur dan bakteri. Hebat ya pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak sekalian, Ibu Guru akan berikan kalian tugas tambahan, jadi supaya Ibu Guru lebih mengetahui lagi, kita lebih memperdalam lagi pelajaran kita untuk hari ini. Tugas kalian itu kalian membuat sebuah rantai makanan ya, rantai makanannya ini berbentuk gambar. Nah, rantai makanan yang kalian buat itu rantai makanan kalian mencari antara rantai makanan yang ada di darat dan yang di laut. Ya. Jadi kalian nanti membuat gambar rantai makanan nih ya, yang pada gambar rantai makanan di darat dan yang ada di laut. Oke? Ya, nanti kirimkan PR kalian ke WA Ibu Guru ya. Nanti Ibu Guru periksa. Baik anakku sekalian, itu pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat ya kita belajarnya walaupun secara daring. Kalian anak-anak hebat, anak bangsa ya. Tetap semangat untuk belajarnya, Nak. Ya. Dan anakku sekalian, Ibu Guru tutup pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Ibu Guru tutup, adakah yang bisa membaca doa? Saya, Bu. Silahkan Atifah. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran daring kita hari ini, baiklah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik. Terima kasih Nak untuk pembelajaran kita hari ini. Hebat-hebat ya. Jadi guru cukupkan pembelajaran kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi ya pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya, hebat-hebat kalian. Terima kasih untuk hari ini. Ibu guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang Bu.